Bila hal ini sudah terjadi atas diri kita, tentunya kita tidak ingkar lagi hati kita di hati kita. Kita takkan pernah mengingkari lagi bahwa hidup ini Allah. Maka dari itu ayat ini coba kita pahami, hayati. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam. Keturunan mereka adalah mengambil kesaksian terhadap roh. Mereka seraya berkata, berfirman. Bukankah aku ini Tuhanmu? Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Dan itulah saksi kami. Maknanya manusia bisa bersaksi kepada dirinya dan kepada Tuhannya ketika manusianya sudah ketemu dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ketika manusia sudah menyadari bahwa dirinya hanyalah wayang diperankan Tuhannya, maka faqad arafa rabbahu, maka ia sadar ia hanyalah dari perwujudan Tuhannya. Maka ia sadar ia hanyalah dari perwujudan uripe Tuhannya. Maka ia akan menyadari bahwa dirinya hanyalah perwujudan dari kekuasaan dalangnya. Itulah yang dimaksud ketika kita mengakui bahwa kita hanyalah hamba Allah ketika sudah ketemu dengan alam kiamat diri masing-masing manusianya, baru sampai di dalam ayat ini. Ketika manusianya sudah melewati mad arafa nafsahunya di hatinya. Ketika manusia sudah sadar bahwa dirinya tak bisa apa-apa. Ketika manusianya sudah sadar bahwa dirinya tak punya hidup. Manusia akan menyadari ketika dirinya sudah tak merasa punya kehidupan dan kekuasaan atas dirinya. Maka nyatalah Tuhan yang telah menciptakan dirinya dan nyatalah Tuhan yang menghidupi dan mewujudkan serta menguasakan dirinya di hatinya. Maka nyatalah ayat ini ketika manusia nanti sudah kembali ke rahmatullah lewat pintu baiat atau belajar sendiri, nanti ketemu endingnya dengan baiatul akbar ya syakaratul maut. Jadi tinggal pilih sendiri jalannya. Dengan jalan rela dan ridho menjadi hamba Allah, apa dengan jalan baiatul akbar dipaksa dengan azab dan siksa untuk kembali menjadi hamba Allah saat syakaratul maut menjemput. Diambilnya semua harta-hartanya tanpa siksa. Yang dikumpul-kumpulkan, yang disayangi diambil semua dengan paksa dan siksa. Ngeri sekali. Sudah dipahami ya? Alhamdulillah. Jadi alastu birabbikum qalu bala syahidna itu belum pernah terjadi. Sesungguhnya bila manusianya tidak sadar bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah. Selagi manusia tidak sadar bahwa dirinya ciptaan Allah, selagi manusia tidak sadar sesungguhnya hidup ini Allah, selagi manusianya belum sadar bahwa urip iki uripe Allah, maka tak akan pernah bertemu dengan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Tak akan pernah bertemu itu.
tak akan pernah bertemu Allah. Wong manusia kita selama ini yang jadi Allah, ngatur-ngatur sendiri. Wayang merasa bisa jalan-jalan sendiri. Wayang merasa bisa bekerja sendiri. Wayang merasa bisa hidup sendiri. Wayang merasa bisa sholat dan ibadah sendiri. Wayang merasa bisa bekerja sendiri. Wayang merasa bisa masak sendiri. Bila dirimu telah menjadi Tuhan atas dirimu sendiri, buat apa kau cari-cari Allah sebagai Tuhanmu? Buat apa kita mencari Allah yang selalu kita cabut kekuasaannya? Buat apa kita mencari Allah yang kita cabut kehidupannya? Buat apa kita mencari dan menyembah Allah yang selama ini kita cabut apa-apa yang dimiliki Allah menjadi milik kita. Buat apa kita mencari Allah lagi? Wong kita sendiri selama ini, menyerupai Allah secara tidak kita sadari selama ini. Karena sesungguhnya yang lebih mulia di hati kita selama ini bukan Allah. Tapi diri kita merasa lebih mulia daripada Allah selama ini. Karena yang lebih wujud di dalam hati kita adalah hawa nafsu kita sendiri daripada wujudullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dapat kita pahami ya. Termasuk khususnya diri saya. Semoga kita semua bisa memahami dan mengamalkannya. Mari kita lanjutkan di dalam surat Al-An'am. Disebutkan ayat yang ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu waladdarul akhiratu khairu lilladzina yattaquna afala ta'qilun. Yang artinya dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari bermain-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah engkau memahaminya? Bagi manusia yang merasa wujud di hatinya selama ini daripada wujudnya Allah, ya takkan memahaminya. Karena dirinya lebih berwujud sebagai Tuhan di hatinya daripada berwujud sebagai ciptaan Tuhan di hatinya. Mana mungkin kita bisa memahaminya, wong kita masih jadi Tuhan, wong kita masih di dalam neraka jahanam, wong kita masih kufur kepada Allah, wong kita selama ini selalu mencabut-cabut kekuasaan Allah di hati kita. Mana mungkin kita bisa memahami itu semua. Jadi selama ini kehidupan yang kita akui sebagai hidup manusia ini hanyalah untuk bermain-main saja. Tidak untuk dikembalikan lagi amanah-amanah kehidupan ini kepada yang berhak. Maknanya setetes air di lautan tidak kita kembalikan ke lautan. Tidak diesakan lagi. Tidak dikumpulkan lagi kepada asalnya. Karena kita masih demen jadi Tuhan di hati kita. Daripada menjadi makhluk. Jadi yang dimaksud kampung akhirat itu adalah
ketika kewujudanmu di hatimu telah sirna, ketika setetes air di lautan sudah engkau kembalikan ke asalnya, ke lautan, maka itulah yang dimaksud kampung akhirat. Ketika dunia, ketika dirimu sudah tak wujud lagi di hatimu, yang ada hanyalah innani anallah. Yang ada hanyalah la ilaha illallah. Yang ada hanyalah la mawjudan illallah. Maka itulah yang dimaksud keesaan Allah ketika manusianya sudah mengembalikan roh manusianya kembali kepada ruhullah. Ketika manusianya sudah mengembalikan uripe manungsane kepada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hidup yang rusak yang ada pada diri manusia sudah disempurnakan lagi oleh manusianya lewat pintu baiat, disucikan kembali, dikembalikan dengan rela dan ridho kepada kesucian Tuhannya, kepada kehidupan Tuhannya, kepada kekuasaan Tuhannya. Inilah yang dimaksud malaikat Israel mencabut nyawanya sendiri. Kan diceritakan besok terakhir makhluk, yakni malaikat Israel sang pencabut nyawa mencoba cabut seluruh makhluk sehingga tinggal dia sendirian, dicabutlah sendiri rohnya sehingga sakit sekali. Inilah yang dimaksud kita akan mencabut roh kita sendiri. Setelah sekian lama kita mencabut rohnya Allah menjadi rohnya manusia kita. Sudah sekian lama kita jadi Tuhan, tapi tanpa kita sadari karena kita selama ini tidak memahami agama yang kita anut sendiri. Karena kita selama ini tak memahami, tidak mendalami kata bertuhan itu sendiri. Hanyalah selama ini hanyalah angen-angen saja. Jadi suatu ketika nanti rohnya dicabut sendiri, dikembalikan sendiri amanah-amanah itu sehingga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi maknanya ketika Anda berlatih hening, berlatih tafakur, berlatih zuhud, berlatih mensepikan diri, berlatih mensunyikan diri, berlatih membunuh diri, itu kan sama. Anda mencabut nyawa Anda sendiri. Seperti Israel yang mencabut nyawanya sendiri, sama atau tidak? Ya silakan renung-renungkan sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kesempatan ini kita berlatih sejenak 3 menit seperti biasanya. Kita belajar mencabut nyawa kita sendiri seperti Israel, yakni mensepi-sepikan dirimu di hatimu, memalam-malamkan diri kita di hati kita, membunuh, memati-matikan kekuasaan diri kita di hati kita hingga sampai kita pasrahkan kembali dengan rela dan ridho bahwa sesungguhnya yang ada, yang wujud, yang hidup hanya Allah sampai mati. Jadi cabutlah nyawamu sampai datang matimu. Maknanya ini secara maknawiyah, bukan secara syariatnya. Bila orang tidak memahami, maka akan bunuh diri secara syariat. Babakan iman, babakan takwa itu bukan babakan badan,
bukan babakan syariat. Tapi iman dan takwa itu adanya di hati, babakan ma'rifatullah. Jadi yang dibunuh, jadi yang dimatikan kekuasaan diri manusianya yang selama ini telah mencabut rohnya Allah, telah mencabut uripe Allah menjadi uripe manungsani. Sehingga Allah tak bisa apa-apa baginya. Sehingga dirinya selama ini yang jadi Tuhannya di hatinya. Itulah kita belajar 3 menit untuk mengembalikan kesucian iman kita yang dulu. Yang pernah ternoda saat detik-detik akhir balik tiba ketika makan buah khuldi hingga sekarang. Marilah kita berlatih mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta mulai. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Begitulah bila kita belajar dan belajar sendiri tanpa bimbingan guru atau tanpa yang bisa mengantarkan kepada Tuhannya. Yakni belajar sendiri, belajar mati-mati sendiri, belajar jaga Tuhan sendiri. Jadi maknanya bila kita belum menemukan guru pembimbing untuk menghantarkan mati sebelum mati, maka kita yang jadi Tuhan seolah-olah kita jaga Tuhan. Jaga Tuhan dengan tafakur, jaga Tuhan dengan sholat, jaga Tuhan dengan berzuhud, jaga Tuhan dengan menghening-heningkan seperti tadi ini, menjaga Tuhan dengan ibadah-ibadah kita, menjaga Tuhan dengan amal-amal kita. Selamanya kita menjaga Tuhan, selamanya kita di dalam kepayahan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi yang terpenting kita sudah tahu metodenya, sudah tahu teorinya untuk mengheningkan cipta-cipta diri manusianya itu. Latih dan latihlah, istiqomahkanlah sampai bertemu dengan Baiatul Akbar Syakaratul Maut nanti. Selama hidup kita. Berlatih terus. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada lagi di dalam surat Al-Kahfi yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Yang artinya sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka. Siapakah di antara yang terbaik perbuatannya. Jadi kita dicipta, jadi kita dihidupkan ini guna untuk diuji. Siapa yang terbaik perbuatannya? Maknanya siapa yang paling baik perbuatannya di antara manusia? Ya perbuatan Allah, ya afalnya Allah, yang manusia yang sudah sadar bahwa urip kui uripe
Allah. Inilah manusia-manusia yang terbaik. Tapi sangat langkah 10 juta manusia bila dikeruskan banyaknya manusia saat ini 10 juta hanya banding 1 yang terbaik di antaranya. Maka dari itu sangat amat sulit menjadi hamba Allah itu tanpa perjuangan, tanpa kita memutus-mutus syariat-syariat manusianya, memutus hartanya, memutus ilmunya, memutus amalnya, memutus cinta-cintanya terhadap dirinya. Itulah mereka yang terbaik perbuatannya karena bukan perbuatan manusianya lagi, akan tetapi sudah menjadi afalnya Allah sendiri. Maka dari itu para nabi dan para rasul membawa syariat-syariat Tuhannya. Maknanya di dalamnya kita dibimbing selalu dengan para nabi dan para rasul kita di zamannya. Yakni apapun yang kita kerjakan wajib diawali dengan niat supaya di awal dan akhir tetap bertemu dengan lillahi ta'ala. Agar tidak jadi Tuhan di hati kita. Itulah tujuan-tujuan nabi-nabi, rasul-rasul dan para aulia didatangkan kepada manusia untuk mengingatkan kembali jalan pulangnya seluruh manusia agar selamat, sentosa, bahagia, aman, damai di dalam surganya Allah, aman, damai di dalam asal mulanya, asal gaib kembali gaib, asal tiada kembali tiada, asal tak nyata kembalinya tak nyata. Allah aslinya, Allah awalnya wujud, kembali wujud. Allah hidup, kembali hidup. Allah berkuasa, kembali berkuasa atas hambanya yang sudah rela, ridho, kembali ke lillahi ta'ala di dalam setiap aktivitas-aktivitasnya. Inilah hamba yang sudah bisa berjalan ke akhirat. Meskipun badannya ada di dunia, tapi hatinya sudah di akhirat. Maka tanaman-tanaman dunia, perbuatan-perbuatan dunia, aktivitas-aktivitas yang ada di dunianya bisa langsung ditransfer, dikirim ke akhiratnya. Maknanya sudah ketemu dengan siapa yang bersyariat sebenarnya, siapa yang bertoreko sebenarnya, siapa yang berhakikat sebenarnya, siapa yang bermakrifat sebenarnya. Tiada lain, dialah uripe Allah. Karena manusia sudah berakhir kedudukan manusianya kembali kepada Sang Pencipta diri manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi yang indah ini, marilah kita gembahkan di dalam hati kita sholawat dzalimin daf'ul bala agar hati kita terhindar dari kezaliman-kezaliman yang akan menyesatkan kita sendiri di jalan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi
أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آخر كلام السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.